di Kebidanan 1B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, mulai dari organ-organ pencernaan hingga enzim serta proses pencernaan mekanik dan kimia yang terjadi sepanjang saluran cerna. Ditonton ya. Organ pencernaan yaitu terdapat mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, kantung empedu, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Prosesnya, makanan dipotong-potong oleh gigi depan dan dikunyah oleh gigi belakang, menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lisozim yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Kelenjar air liur mengandung enzim amilase, betialin yang berfungsi untuk mencerna polisakarida atau amilum menjadi disakarida. Tenggorokan. Paring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung paring terdapat tonsil, amandel yaitu kelenjar limpe yang banyak mengandung kelenjar limfosit yang merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung, di depan ruas tulang belakang. Ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung. Dengan perantara lubang bernama koana, keadaan tekak berhubungan dengan rongga mulut dengan perantara lubang yang disebut isthmus pausium. Enzim dan proses pencernaan mekanik kimia. Tekak terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. Bagian superior. Bagian ini disebut dengan nasofaring. Pada nasofaring bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang telinga. Kedua ada bagian media. Bagian ini merupakan bagian yang sama tinggi dengan mulut. Bagian media disebut dengan orofaring. Bagian ini berbatas ke depan sampai di akar lidah. Yang ketiga ada bagian inferior. Bagian ini merupakan bagian yang sama tinggi dengan laring. Bagian inferior disebut dengan laringofaring, merhubungkan orofaring dengan laring. Terus ada kerongkongan esofagus. Kerongkongan adalah tabung tub berotot pada vertebra yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjang kerongkongan sampai 20 cm dan lebar 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kardiak, bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan atau esofagus. Yang kedua ada pundus, yaitu bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai menampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Yang ketiga ada pelorus, yaitu bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Terus terdapat prosesnya. Di sini sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat yang penting, yaitu lendir, asam klorida, dan prekursor pepsin. Kemudian ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkat zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi di isi usus dan air yang membantu melarutkan pecah-pecahan makanan yang dicerna. Terus terdapat usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai cacing. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian naik, ascending, mendarat, transversi, dan menurun, descending. Fungsi utamanya yaitu menyerap air dari feses. Terus ada rektum dan anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara feses. Panjangnya sekitar 12 cm, biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk membuang air besar. Kemudian ada pankreas. Pankreas adalah organ
pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Kemudian ada hati. Hati merupakan sebuah organ besar di dalam badan manusia. Fungsi dalam tubuh adalah menyimpan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Terus ada kantung empedu, organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Begitu saja penjelasan dari saya, terima kasih.